Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Vina Apriliana, NIM 12 dengan Mangkul Psikologi Komunitas dengan dosen pengampu Ibu Hajah Siti Hikmah akan menjelaskan sedikit tentang kritik kultural dalam inovasi teknologi. Dilihat pada zaman sekarang, banyak aktivitas manusia yang digerakkan melalui serangkaian teknologi digital. Era modern saat ini diidentikan dengan era masyarakat digital. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Karena bisa dilihat saat ini kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya sistem teknologi di masyarakat bisa memberikan dampak yang negatif maupun dampak yang positif. Karena sedikit banyaknya manusia sudah bisa menikmati manfaat maupun dampak yang negatif yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Pada masyarakat teknologi, ada tendensi yang mana kemajuan adalah sebuah proses dihumanisasi secara perlahan-lahan sampai akhirnya manusia takluk pada teknik. Teknik-teknik manusia itu sendiri yang dirasakan pada masyarakat teknologi terlihat dari kondisi kehidupan manusia itu sendiri. Selanjutnya, yaitu manusia pada saat ini telah begitu jauh dipengaruhi oleh teknik sampai adanya kritik kultural dalam inovasi teknologi muncul. Dan untuk gambaran kondisi tersebut adalah sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama yaitu tentang situasi tertekan. Di sini menjelaskan manusia mengalami ketegangan akibat penyerapan mekanisme teknik. Manusia melebur dengan mekanisme teknik, sehingga waktu manusia dan pekerjaannya mengalami pergeseran. Peleburan manusia dengan mekanisme teknik menuntut kualitas dari manusia, tetapi manusia sendiri tidak hadir di dalamnya. Nah, yang kedua yaitu tentang perubahan ruang dan lingkungan manusia. Di sini dijelaskan teknik telah mengubah lingkungan manusia dan hakikat manusia. Contohnya, yaitu dengan sederhana adanya manusia dalam hal makan atau tidur tidak ditentukan oleh lapar atau mengantuk tetapi diatur oleh jam. Yang ketiga yaitu ada perubahan waktu dan gerak manusia. Perubahan waktu dan gerak manusia akibat teknik, manusia melepas dari hakikat kehidupannya. Sebelumnya, waktu diatur dan diukur sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa-peristiwa dalam hidup manusia, sifatnya alamiah dan konkret. Tetapi sekarang waktu menjadi abstrak dengan pembagian jam, menit, dan detik. Waktu hanya mempunyai kuantitas, belaka tidak ada nilai kualitas manusiawi atau sosial, sehingga irama kehidupan harus tunduk kepada waktu. Nah, yang keempat yaitu adanya terbentuknya suatu masyarakat massa. Akibat teknik, manusia hanya membentuk masyarakat massa. Artinya, ada kesenjangan sebagai masyarakat kolektif. Sekarang, struktur masyarakat hanya ditentukan oleh hukum ekonomi, politik, dan persaingan kelas. Proses ini telah menghilangkan nilai-nilai hubungan sosial suatu komunitas. Kondisi sekarang ini, manusia sering dipandang menjadi objek teknik dan harus selalu menyesuaikan diri dengan teknik yang ada. Nah, yang kelima yaitu menjadikan manusia modern tersesat dalam kemajuan dan kemodernannya. Di sini dijelaskan, manusia modern kehilangan aspek moral sebagai fungsi kontrol dan terpangsang dalam sangkar teknologi. Berdasarkan teori perubahan sosial budaya kemajuan teknologi telah menyebabkan kemajuan sekaligus kemunduran dalam kehidupan sosial budaya. Selanjutnya, tidak hanya itu, mungkin benar sih sedikit banyaknya teknologi memberikan banyak manfaat bagi manusia. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga akan berpengaruh negatif pada aspek sosial budaya. Di sini juga ada 3 kritik kultural dalam inovasi teknologi. Yaitu yang pertama, adanya kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat. Yang kedua, adanya kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja. Yang ketiga yaitu pola interaksi antar manusia yang berubah. Nah, yang pertama yaitu adanya kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Nah, yang kedua yaitu adanya kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat
Semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong, telah melemahkan kekuatan-kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Akibat lanjut bisa dilihat bersama, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuknya, seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. Nah, yang ketiga yaitu adanya pola interaksi antar manusia yang berubah. Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga, yang mana komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi sesiapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Selain itu, tersedianya berbagai warung internet telah memberi peluang kepada banyak orang yang tidak memiliki komputer dan saluran internet sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Kini semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendirian dengan komputer. Melalui program internet real setting, anak-anak bisa asik mengobrol dengan teman dan orang asing kapan saja. Terakhir dari saya, pesan buat kita semua, teknologi takkan pernah bisa menggantikan guru yang hebat, namun di tangan guru yang hebat, teknologi sangat transformatif. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.